pertama ketemu di kosan, dikenalin sama temen, terus pas kenapa mau pas deket ceritanya ya nyaman aja, mau beliin ini itu datang aja ya, intinya mah semuanya juga waktu pacaran manjain lah. Dia mau, awalnya mau ya baik, ganteng, putih, tinggi, makanya mau ngebeliin segala macem gitu. Terus tahap sampai mana lagi? Pas mau diajak nikah, pas pacaran. Pertama kali saya ketemu sama istri saya itu orangnya periang, tidak mudah menyerah, dan suka ngambek. Udah, alasan saya itu dia itu apa ya, lebih perhatian, terus suka manja-manja dikit. Awal terus pacaran deh. Ya biasa pacaran kan, main ke sana kemari, dikenalin ke orang tuanya, teman-temannya, ya main lah pokoknya. Baik aja. Terus selama ini kan kalau dia diem ya, kalau suami diem, kalau saya sih dulu pecicilan, bawel, galak, cerewet, ganjen. Tapi ya namanya juga cewek kan banyaknya gitu. Ngebedain hubungan asmara dengan kesibukan pribadi masing-masing, ya kita jalanin aja. Misalnya kita kerja, waktunya kerja ya kita kerja, waktunya ketemu ya ketemu, harus profesional. Waktunya di kerjaan, waktunya ketemuan ya ketemuan. Cuma itu. Deket udah gitu saya kan kerja ya, dia juga kerja, suami juga. Dia kan waktu itu belum nikah, jadi ya waktunya kerja, waktunya ketemu, waktunya berteman-teman. Tapi kan teman dia sama teman saya kan sama juga, ada yang sama. Kadang kita bikin acara malam mingguan, kita karaokean atau bacakan atau kumpul di mana. Dulu kan zaman dulu kafe-kafe tuh belum banyak lah, udah gitu kita bukan kalangan yang menengah ke atas juga, jadi yang biasa aja, yang sederhana aja, yang penting happy, yang penting bisa bareng, bisa ketemu. Keluarga juga sesekali ketemu lah, cuman kan berapa kali aja. Akhirnya nggak ada dia nyatain, nggak ada pacar, nggak ada nyatain ayo kita jadian, cuman saking dekat ketemu itu udah jadian aja gitu aja. Happy aja sih, tapi kan kadang ada keselnya juga. Kalau misalnya lagi bete dia ngajak jalan, atau ada temennya yang nggak, apa ya namanya, yang nggak saya suka. Cuman ya namanya juga manusia kan masing-masing wataknya, sifatnya. Ya ada yang saling ngalah aja, dia yang ngalah dengan kebawelan saya, kadang dia yang ngalah juga dengan
ya sikap saya yang mood-moodan ya gitu lah. Kalau istri saya lagi main, walaupun nggak dengan saya nggak ada rasa curiga atau cemburu. Saya saling percaya aja, saling memberi kepercayaan masing-masing. Waktunya kita ketemu ya kita ketemu, waktunya ya kerja. Mungkin dia jenuh dengan saya, mau main dengan temennya, oh silakan. Makanya saya nggak pernah yang namanya ada rasa cemburu atau gimana. Istri saya pun kayak begitu. Makin dekat terus ya seminggu tuh ketemu 3 kali lah, soalnya kan saya juga kerja, dia juga. Tapi dari awal tuh saya selalu menekankan kalau watak saya begini tanpa ada yang ditutupi. Sampai hal sekecil apapun, sejelek apapun, ngomonglah. Intinya gini, kan ada yang suka, ada yang enggak sama hubungan kami. Jadi sebelum ada orang lain yang bilang bla 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 tentang saya selalu ceritain dulu ke dia gimana saya sama teman-teman gimana semuanya dari A sampai Z intinya. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong macem-macem tentang saya, jadi udah tahu duluan dari saya, nggak usah ada yang jelek-jelekin apa gimana, nggak kayak gitu. Terus ya udah makin deket ya, makin saling tahu lah hobi apa, makan apa yang disukai, apa yang nggak disukai. Ya saling, intinya tujuannya kan bukan buat senang-senang doang, buat kedepannya gimana nih. Kalau misalnya ada kecocokan, ya siapa tahu bisa ke jenjang yang lebih lagi. Jadi walaupun sama-sama punya ego, seenggaknya ada waktunya mengalah, ada waktunya ngomong gitu. Biar saling respect, saling cocok aja. Tujuan dari hubungan tersebut, saya pengen serius, pengen berumah tangga dengan baik, menjalin hubungan untuk keluarga, menginginkan keluarga sakinah mawaddah dan marohmah untuk masa depan. Ada nih satu kejadian, ceritanya dulu waktu masih pacaran. Ada mantan dia yang tiba-tiba datang, marah besar pokoknya ke saya. Oh, ngatain macem-macem ini tuh. Gua belum putus sama dia, ya sebelum ini belum itu. Saya kan speechless lah. Hah? Maksudnya apa? Kenal saya sama si cewek tuh teman kerja di tempat saya. Nah, cuman saya kan senyum aja, cuman enteng aja sih saya jawab. Kalau dia cinta ke lu, ngapain dia sama gua? Nggak jahat, bukan maksud saya jahat. Jadi saya nggak tahu benar ke si cewek itu sama sekali nggak tahu kalau dia sempet deket sama pacar saya. Pokoknya si cewek itu marahnya kayak gimana nggak saya ladenin. Udah gitu, udahlah, dengan makian dia yang macem-macem, cukup senyumin aja. Setelah itu ketemu sama pacar saya nanya tuh dia, emang kenal sama si Anu? Kok dia ngakunya belum putus, katanya masih jalan, ngata-ngatain saya segala macem. Dia bilang udah putus udah lama, udah ada 2 bulan. Tapi si ceweknya itu gak terima, makanya dia
siapapun itu termasuk saya yang dekat sama pacar saya ini dimaki-maki karena dia saking gak mau itu, semakin saking cintanya. Ada. Kalau perbedaan pendapat tuh sering ada, pasti ada lah. Kalau untuk mengatasi perbedaan pendapat tersebut dengan berbicara dari hati ke hati, mencari solusi dengan hati dan kepala yang dingin, gimana caranya untuk mendapatkan solusi yang lebih baik. Makin deket, pokoknya makin saling tahu lah jeleknya gimana, baiknya gimana, bagusnya gimana. Pokoknya hubungannya makin membaik dan bisa menyesuaikan waktunya berdua, waktunya kumpul sama teman-teman, waktunya kerja, nggak ada masalah. Jadi ya udah, komitmen kita untuk tetap bersama udah kita jalani, kita lanjut aja. Semoga aja ya tadi tuh makin kedepannya makin lebih bagus lagi sebelum ke jenjang yang lebih berikutnya. Tapi emang menuju jenjang yang itu, soalnya dia nih pacar nih kayaknya ya karena dia cowok rumahan yang dia nggak begitu suka keluar ke ya macam kumpul sama ya, bukan zaman sekarang ya, ini kan 21 tahun yang lalu, belum secanggih zaman sekarang. Ya dulu kumpul juga belum ya 1-2 doang yang megang HP. Jadi waktu itu emang kalau kita kumpul nggak ada yang namanya kita kumpul mainin HP salah satu atau selfie foto-foto kayak gitu, nggak ada. Jadi intinya saling nyaman aja, saling nerima apa adanya, nggak usah ditutupin nih gue kayak gini, lu kayak gini, ya apa adanya aja, nggak ada yang saling ditutupin pokoknya. Supaya taunya bukan dari siapa-siapa, dari sendiri masing-masing. Jadi kalau ada yang ya tadi tuh ngejelekin segala macem, nggak bakal mempan, lu udah sering tahu gitu. Imbangi diri. Kalau sudah punya pasangan, waktunya kita bekerja, ya kita harus komitmen ke kerjaan. Kalau waktunya kita ketemu, ya harus komitmen juga, kita harus bertemu. Jadi ada waktu-waktunya, nggak harus setiap hari atau setiap jam kita harus ketemu, nggak perlu. Kita juga punya kesibukan masing-masing. Kayak istri saya punya kesibukan untuk bekerja di perusahaannya masing-masing, begitu juga saya. Itu komitmen saya seperti itu. Jadi nggak harus setiap hari atau setiap waktu harus ketemu. Mesti bangun pagi, biasanya yang bangun siang, namanya udah jadi istri kan, mana dalam keadaan hamil. Ini ya, jadi ekonomi yang biasa aja, sedangkan kebutuhan ini itu lumayan banyak. Sempet sih kepikiran gini, oh ternyata kayak begini nikah, nggak tinggal sama orang tua tuh gini, mesti menjalani ini itu, jadi ibu rumah tangga tuh begini. Karena apa ya, mungkin kalau ekonominya bagus mungkin nggak masalah ya, punya ART atau apa. Kalau saya sama suami kan emang beneran kita berdua menjalani apa-apa berdua. Saya sedang hamil tuh ya, setelah 3 bulan pernikahan. Balik lagi tadi, untungnya suami selalu support, membantu. Kalau misalnya capek, ya kita nggak usah masak, beli apa, masak yang ini tuh yang macam-macam. Yang penting adalah nasi buat makan.
Itu yang penting ada beli susu buat kehamilan saya gitu. Ya intinya hidup sederhana. Berusaha, suami juga berusaha memberi yang saya butuhkan dan calon anak kami butuhkan. Fondasi untuk tetap stabil menjaga hubungan itu kita harus percaya kepada hubungan tersebut, dan kita juga harus meyakini diri sendiri bahwa hubungan kita itu tidak akan pernah lepas dari ikatan tersebut. Makanya saya itu percaya kepada hubungan tersebut. Berjanji untuk hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi mengecewakan pasangan saya. Berusaha merayakan dan saling memahami satu sama lain. Nggak ada tips sih sebenarnya untuk menjalin hubungan yang stabil tuh. Cuman intinya ya jadi apa jalani aja, apa adanya aja. Nggak buat fun juga. Pokoknya intinya kita menuju ke yang lebih baik. Pacaran tuh nggak boleh juga sih lama-lama. Soalnya kan ya namanya saling mencintai, kita saling suka. Takutnya ada orang ketiga sih disebutnya. Pokoknya nggak baik lah pacaran lama-lama. Jadi ya sebisa mungkin kalau lagi berduaan tuh jangan di tempat sepi, supaya kita saling bisa menjaga. Jangan sering keluar juga, pokoknya di rumah. Udah gitu interaksi sama banyak orang, kok dihindari berduaan banget lah. Intinya supaya nggak macem-macem, nggak kebablasan, atau nggak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang merusak diri kita. Intinya kalau jodoh alhamdulillah, kalau enggak cari yang lain. Mesti bangun pagi, biasanya yang bangun siang, namanya udah jadi istri kan. Mana dalam keadaan hamil. Ini ya, jadi ekonomi yang biasa aja. Sedangkan kebutuhan ini itu lumayan banyak. Sempet sih kepikiran gini, oh ternyata kayak begini nikah, nggak tinggal sama orang tua tuh gini, mesti menjalani ini itu, jadi ibu rumah tangga tuh begini. Karena apa ya, mungkin kalau ekonominya bagus mungkin nggak masalah ya, punya ART atau apa. Kalau saya sama suami kan emang beneran kita berdua menjalani apa-apa berdua. Saya sedang hamil tuh ya, setelah 3 bulan pernikahan. Balik lagi tadi, untungnya suami selalu support, membantu. Kalau misalnya capek, ya kita nggak usah masak, beli masak yang ini tuh yang macam-macam. Yang penting adalah nasi buat makan. Itu yang penting ada beli susu buat kehamilan saya gitu. Ya intinya hidup sederhana. Suami juga berusaha memberi yang saya butuhkan dan calon anak kami butuhkan. Intinya pernikahan tuh akan baik-baik saja kalau kitanya bersyukur dan tidak mengeluh. Jadi bahagia enggaknya kita, hati kita, gimana perlakuan pasangan ke kita dan kita ke pasangan. Saling menerima, saling melengkapi. Dengan ya sudah memutuskan menikah kan berarti udah memutuskan untuk gue bakal hidup sama dia nih. Dia kan gini nih, udah tahu duluan gitu, udah tahu dari awal. Jadi siap enggaknya disiapin kalau emang
kita tujuannya menikah sekali seumur hidup insya Allah. Tidak sesuainya itu ternyata berumah tangga itu ada pahitnya. Kirain saya mau dulu itu senang aja gitu tuh rumah tangga itu, ternyata ada nggak senengnya. Apalagi saya sekarang sebagai kepala rumah tangga, lebih berat bebannya dari yang dulu saya angan-angan. Oh ternyata manis rumah tangga begitu, ternyata tidak semua kayak seperti begitu. Ada pahitnya, ada manisnya, ada suka dan dukanya. Apalagi mendidik seorang anak itu lebih berat tanggung jawabnya. Makanya semakin lama dijalanin rumah tangga ini, kayaknya semakin saya berpikir lebih dewasa daripada sebelumnya.